Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebulan yang lalu saya pergi ke Ambarawa, ke Jawa Tengah. Saat itu kami mengunjungi sebuah keluarga. Karena sudah gelap, kami mencari rumah keluarga itu. Dari jauh tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang di rumah itu. Karena lampunya rupanya itu yang di bagian dalam yang menyala, yang di luar tidak. Lalu mereka mengatakan, "Pastor, silakan ketuk pintu." Saya mengetuk pintu. Ada seorang bapak menjawab dari dalam, "Silakan masuk." Saya juga ragu untuk masuk karena sepertinya gelap di dalam. Saya membuka pintu, ternyata ada seorang bapak sedang duduk di kursi. Ketika saya berbicara, pandangan matanya ke tempat yang lain. Akhirnya saya baru sadar bahwa bapak itu buta. Kemudian saya mengatakan, "Saya pastor datang dari Jakarta." "Pastor, silakan duduk." Lalu dia mengatakan, "Pastor, kalau boleh coba ke pinggir situ, tekan stop kontak yang ada di sana." Saya menekan itu, lalu lampu menyala. Lalu dia panggil, "Ibu Romo ada datang." Saya menunggu ibu ini lama sekali. Setelah dia membuka kain jendela untuk keluar dari kamar itu, pandangannya juga tidak ke arah saya, tetapi ke arah yang berbeda. Dan saya baru sadar bahwa ibu itu juga buta. Jadi kedua orang itu rupanya adalah orang buta. Tetapi mereka sungguh percaya bahwa yang datang itu adalah pastor. Walaupun mereka tidak pernah mengenal saya sebelumnya, hanya tahu bahwa saya seorang pastor. Kalau saya tipu-tipu mungkin bisa tipu, karena bisa saja orang datang itu mengaku seperti itu. Tetapi hanya keyakinan itu bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka adalah seorang pastor. Mulai bercerita dan sebagainya. Tetapi peristiwa ini hanya mau menegaskan kepada kita bahwa itu adalah salah satu realitas yang terjadi di tengah-tengah kita ketika mereka mengungkapkan bahwa dalam keadaan seperti itu mereka masih bersyukur karena boleh mengalami kebaikan Allah. Walaupun ibu dengan bapak itu mengatakan sempat protes kepada Tuhan, kenapa keduanya itu harus mengalami kebutaan itu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka tetap percaya bahwa kebaikan Allah akan senantiasa dinyatakan kepada mereka. Maka iman itulah yang memungkinkan kedua orang tua ini percaya bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa bulan yang lalu pun saya pergi ke Batam. 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang. Dalam kisah yang disajikan bahwa ternyata yang menghadirkan Gereja Katolik di Keuskupan Pangkal Pinang adalah para awam, orang awam yang datang dari Cina dan yang datang dari Lembata NTT. Mereka adalah awam yang memulai menanamkan Gereja Katolik di Keuskupan Pangkal Pinang itu. Bukan para imam, bukan para kaum religius yang mengawali Gereja Katolik di sana, tapi kaum awam. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu
ditanamkan oleh siapapun yang sungguh percaya kepada kebaikan Allah. Dan mereka adalah para perantau dari tempat lain dan hadir di situ untuk mencari hidup. Dalam keadaan seperti itu, iman mereka tetap kuat sehingga akhirnya mereka boleh mengambil bagian untuk menanamkan kerajaan Allah dan kini bertumbuh besar di Keuskupan Pangkal Pinang ini. Dan mereka boleh merayakan 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir di sini adalah para misionaris yang membawa kebaikan misi, kebaikan Allah itu kepada siapapun yang dijumpai. Mungkin ada saat di mana tempat yang kita tempati itu tidak menyenangkan. Tetapi siapa tahu Tuhan justru mengutus kalian untuk ke tempat tersebut dan memulailah membangun kerajaan Allah itu. Hal yang sama di Sumatera pun terjadi bahwa justru orang-orang yang bekerja di tempat itu yang datang dari berbagai wilayah, mereka itulah yang memulai menanamkan benih-benih iman itu di sana dan bertumbuhlah menjadi sebuah pohon yang besar. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh, yang percaya bahwa Allah akan senantiasa menyertai mereka dan menuntun mereka untuk sungguh menghadirkan kerajaan Allah itu di tempat di mana mereka berada. Maka Paulus mengatakan bahwa kaum awam adalah misionaris kerahiman Allah. Misionaris kebaikan Allah. Bawalah kebaikan Allah, kerahiman Allah itu di dalam keluargamu. Bawalah kebaikan dan kerahiman Allah itu di tempat di mana saudara bekerja dan berada. Karena di sanalah perlahan-lahan kerajaan Allah, kebaikan itu akan mulai bertumbuh dan berkembang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, beberapa minggu yang lalu saya pergi jalan kaki ke lapangan banteng dekat dengan gereja katedral. Biasanya sore di lapangan banteng itu penuh dengan anak-anak kecil, orang muda, orang tua olahraga, hanya berjalan kaki. Setelah itu saya kembali dan saya bertemu dengan salah seorang yang saya tidak tahu persis dari mana. Tetapi kemudian mengatakan, "Bapak tolong tunggu sebentar." Saya akhirnya berpaling dan hanya menunggu dia datang untuk menyalami. Akhirnya saya bertanya, "Sesungguhnya engkau dari mana?" Jawabannya, "Saya dari dunia ini." Lalu saya mengatakan, jawaban itu yang baik sedikit lah. Jawabnya, "Saya dari kita semua dari dunia ini," dan sebagainya. Lalu dia juga bertanya, "Lalu Bapak sendiri dari mana?" "Ya, saya juga dari dunia ini." "Oh, Bapak juga jawab yang sama." "Ya, saya jawab seperti yang engkau katakan itu." Tetapi sesudah itu dia mengatakan, "Saya tidak tahu persis Bapak, tetapi ketika saya melihat dari belakang, sesungguhnya saya membayangkan bahwa saya bertemu dengan seseorang yang mirip seperti Bapak." Maka tanpa saya sadari, saya berteriak, "Bapak tunggu sebentar." Setelah Bapak berpaling, wajahnya tidak mirip-mirip amat. Tetapi karena saya malu, seakan-akan saya sudah mengenal Bapak. Tapi dia hanya mengungkapkan satu hal. "Bapak orang Katolik." "Ya, saya orang Katolik." "Bapak pastor." "Saya pastor." Lalu sudah saya tanya balik, "Engkau sendiri?" "Saya sendiri seorang Muslim." Tetapi ketika saya memperhatikan Bapak, saya berpikir ini pasti orang baik. Kalau saya menyapa, pasti dia akan berpaling dan dia akan menyapa saya juga. Simleyo. Kalau kita bertemu satu sama lain, entah latar belakang apapun, dia adalah ciptaan Allah yang baik. Dan setiap orang yang diciptakan oleh Allah dikatakan anak-anak Allah. Maka engkau juga adalah anak-anak Allah. Saya juga anak Allah.
maka kita semua ini adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita semua anak-anak Allah, maka kalau engkau menyapa saya juga menyapa engkau. Karena kita ini saudara diciptakan oleh Allah yang sama. Maka berbagi kisah, berbagi cerita juga adalah bagian dari kita berbagi tentang iman kita kepada Allah untuk satu sama lain. Maka bacaan pertama ditegaskan demikian. Bagaimana orang-orang merasa sebagai anak-anak Allah berkumpul bersatu menjadi satu saudara. Oleh karena itu saya akan menutup renungan ini dengan sebuah lagu. Kalau ada yang tahu bisa ikut menyanyi. Sesungguhnya lagu ini dulu saya novis tahun 93 kami menyanyikan Novisia Transitus ini. Lalu saya dengar lagi dinyanyikan, lalu saya teringat akan kenangan di novisiat, maka saya, lebih baik saya menyanyikan lagu ini. Mudah-mudahan organisnya bisa mengiringinya. Kalau ada yang tahu bisa ikut menyanyi. Jadikan aku pelangi. Lagu yang dinyanyikan oleh banyak orang, tapi saya senang dengan suara Putri Siagian itu selalu menyanyikan lagu ini. Kalau ada yang tahu silakan ikut. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai? Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin.